Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Nama Denis Karista terus jadi sasaran pembicaraan publik di platform TikTok sejak viral 2020 lalu. Yang terbaru, ia tengah berseteru dengan Dewi Persik sekaligus keluarga Uya Kuya. Anehnya, Denis seolah menikmati sorotan netizen yang membuatnya kian populer. Ia juga makin eksis setelah merilis single Gila. Yuk simak sepak terjang Denis pada edisi hari ini. Fakta Denis Karista yang ditunjuk jadi penerus Nikita Mirzani. Tapi sebelum terus menonton, jangan absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu konten terbaik setiap hari. Viral karena konten kontroversial. Denis Karista dikenal publik sebagai seorang selebgram, tiktokers, dan youtuber yang acap kali mengunggah konten kontroversial. Ia mulai viral sejak mengunggah konten video TikTok orang kaya main di mall pada tahun 2020 lalu. Maunya mau mewah. Kalau kalian gimana? Di pinggiran ya? Pinggirannya. Wanita 28 tahun itu juga kerap kali berseteru dengan sejumlah publik figur tanah air. Tak hanya itu, namanya juga dikenal karena kebiasaannya memamerkan kemewahan seraya terkesan merendahkan publik. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Mall. Minuman mahal semua. Berseteru dengan banyak artis. Saat info ini dituliskan, Denis Karista sedang berperang mulut dengan pedangdut Dewi Persik dan juga keluarga Uya Kuya. Wanita yang mengaku tak lulus SMA itu juga punya rekam jejak berseteru dengan sejumlah selebritas lain. Mulai dari koordinator penonton bayaran Eli Sugigi, pedangdut Inul Daratista, dan selebgram Awkarin. Tak sampai di situ, presenter Deddy Corbuzier dan Nikita Mirzani juga pernah diajaknya cekcok, hingga saling sindir dengan pengacara kondang Hotman Paris. Dihujat saat rumah terbakar. Di tengah popularitas negatif dirinya, Denis pernah menuai sorotan saat mengabarkan jika rumahnya terbakar di akun TikTok. Namun bukannya mendapat simpati, Denis malah menuai banyak komentar buruk. Hal itu karena meski sedang mendapat musibah, Denis tetap dengan sikap angkuhnya. Ia mengaku tidak risau meski rumahnya terbakar. Hal ini karena ia mengaku sebagai orang kaya. Mengaku senang dihujat. Meski perselisihan dengan seleb tanah air dan kontennya membuat Denis mendapat komentar negatif, yang bikin heran ia mengungkap senang mendapat hujatan. Menurut selebgram yang hobi olahraga Muay Thai ini mengaku bangga bisa viral lewat jalur hujatan. Menurut opininya, hal itu masih lebih baik karena dirinya viral berkat usahanya sendiri. Tidak seperti yang dilakukan netizen atau haters yang kerap merendahkan dirinya. Pengusaha bunga dan kafe. Selain warawiri di jagat sosmed, di dunia nyata Denis adalah seorang pengusaha. Sehari-hari Denis sibuk mengelola toko bunga. Outlet resminya yang bernama Flor Daddy Co berlokasi di Mall Pacific Place, Jakarta Selatan. Outlet yang dibuka 24 jam tersebut menyediakan berbagai macam buket bunga untuk berbagai keperluan. Tak main-main, harga bunga buatannya dibanderol dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Bisnis lain yang dimiliki Denis Karista adalah kedai kopi. Kedai bernama DC Coffee itu terletak di kawasan Jakarta Selatan. Berlatar keluarga miskin. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube Maya Estianti, terungkap jika Denis berasal dari keluarga kurang mampu.
Karena orang tuanya tak memiliki cukup uang, hal itulah yang membuat Dennis putus sekolah saat SMA. Ketika sang ayah jatuh sakit, Dennis menggantikan tugas sebagai tulang punggung keluarga. Dia mengaku pernah bekerja sebagai penjual baju di Tanah Abang. Setelah itu ia beralih menjadi reseller tas dan sukses. Dennis kemudian mendirikan kedai kopi hingga akhirnya membuka toko bunga hingga membuat Dennis makin tajir. Dituding penipu. Sejak viral, berbagai kalangan melirik toko bunga milik Dennis. Salah satunya adalah kekasih Boy William, Karen Vandella. Namun bunga pesanan Karen ternyata mengecewakan. Dennis bahkan disebut penipu. Saat itu, Karen memesan bunga secara online berbentuk anjing kesayangannya. Namun pesanan yang tiba tidak sesuai harapan. Dennis pun tak terima dibilang penipu. Ia berkilah jika produk bunga yang dijualnya dibuat sesuai pesanan yang ada. Hanya trik marketing. Pada suatu kesempatan sesaat video nongkrong di mallnya viral, Dennis sempat membuat pengakuan jika aksi sombong dan pamer kekayaannya di media sosial hanyalah akting belaka. Aksi sombong Dennis Karista itu diakuinya hanya sebagai strategi marketing untuk usahanya saja. Dan hal itu sepertinya efektif membuat usahanya makin laris manis. Jadi guys, jika belakangan ia kerap berseteru tanpa henti dari satu seleb ke seleb lainnya, mungkin saja hal itu adalah bagian dari strategi marketingnya. Jadi penerus Nikita Mirzani. Setelah sempat saling sindir dan berjibaku di sebuah program TV, kini Nikita Mirzani malah mengakui jika Dennis adalah sosok yang keren. Nikita Mirzani menuturkan bahwa Dennis Karista adalah orang yang apa adanya dan berani saat melabrak seleb lain. Karena keberaniannya itu, Nikita mengatakan jika Dennis cocok masuk dalam gengnya. Dia berencana menurunkan tahtanya ke tangan Dennis Karista. Guys, itu tadi sejumlah fakta tentang seleb TikTok kontroversial yang mengaku senang jika mendapat sorotan negatif. Namun guys, perlu dicermati, jika fakta yang terlihat di media belum tentu adalah fakta nyata dalam keseharian seseorang. Menurut kamu sendiri, sosok Dennis seperti apa sih? Apakah aslinya emang nyebelin atau malah sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya opinimu, serta klik like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.